Rahasia seputar sholat. Kumandang azan, merdu terdengar, memanggil kita jalankan sholat. Segera berwudu, suci hadasmu, tunaikan sholat di awal waktu. Perintah sholat Allah sampaikan di langit tinggi kepada Nabi. Semuanya lima waktu sholatnya. Anak yang soleh tak pernah lupa. Kumandang azan, merdu terdengar, memanggil kita jalankan sholat. Segera berwudu, suci hadasmu, tunaikan sholat di awal waktu. Perintah sholat Allah sampaikan di langit tinggi kepada Nabi. Semuanya lima waktu sholatnya. Anak yang soleh tak pernah lupa. Air untuk bersuci. Dodo, ayo mandi. Ini sudah sore, Nak. Dede tidak mau mandi. Dodo, awas ya. Dede tidak mau. Dodo, badanmu bau. Sudah aman, hampir saja Dodo dipasang mandi. Sebaiknya ke rumah Samil ah. Orang gila. Kalau Dodo lari pasti dikejar. Asal jangan mengganggunya, ya tidak apa-apa. Bau apa? Bau. Tolong! Ampun! Kamu yang bau ya? Kamu yang bau ya? Ampun, memangnya salahku apa, Pak? Kamu kan yang bau. Aku tidak suka mencium bau badanmu.
Kamu belum mandi ya? Belum. Belum sholat ya? Belum, tidak ada air. Air kerannya tidak mengalir, jadi aku tidak bisa wudhu, apalagi mandi. Alasan saja. Itu cuma alasanmu. Kan masih banyak jenis air lain selain air keran. Kamu tahu tidak macam-macam air itu yang boleh dipakai untuk bersuci? Tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu aku jelaskan ya. Sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik. Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dengan berwudu, membersihkan diri dengan cara membasuh anggota badan tertentu sebelum melakukan ibadah sholat. Ada banyak macam-macam air. Jenis air yang sah digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, kemudian air sungai, kemudian juga ada air hujan, kemudian ada air salju, dan juga ada air laut, air mata air, atau air yang keluar dari tanah. Juga bisa menggunakan air danau. Selain itu, air ini juga digunakan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis. Misalnya badanmu yang bau itu bisa dibersihkan dengan air-air ini. Kamu harus mandi agar kotoran dan kuman yang ada di tubuhmu bisa hilang. Ya, jika bagian tubuhmu ada yang dijilat anjing atau terkena air liur anjing, cara membersihkannya dengan dibasuh air 7 kali. Salah satunya digunakan tanah. Nah, sekarang kamu mengerti kan? Mengerti tidak? Harus mengerti. Tadi itu air yang digunakan untuk bersuci ya? Memangnya ada yang tidak bisa digunakan? Ada, yaitu apabila air-air tersebut warnanya, baunya, dan rasanya berubah. Misalnya air teh manis, air kopi, atau minuman ringan. Ini contohnya ngaco. Itu mah enak buat diminum. Tapi tidak sah untuk bersuci. Sekarang cepat kamu mandi, biar badanmu tidak bau. Ayo cepat. Sejak itu, Dodo jadi rajin mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Daripada dikejar orang gila lagi. Azan. Ngeng ngeng. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mari Bu, kita sholat asar. Ngeng ngeng. Ayo Mil, ayo kita sholat. Wah, aku sedang seru Kak, nanti saja. Mainnya dilanjutkan nanti saja setelah kamu sholat ya. Baiklah, kakakku yang baik, tenang saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ayah, aku ingin tanya, kenapa waktu sholat ditandai dengan azan? Wah, kau masih kecil sudah berpikir seperti itu. Pertanyaanmu bagus sekali, Nak. Karena saat azan, Syamil selalu mengeluh sedang tangguh bermain kan? Kakak tidak bisa memberikan pertanyaan bagus kan? Sudah, jangan bertengkar. Kalian mau dengar tidak penjelasan dari ayah tentang azan? Ya, ya, mau. Pertanyaanku bagus kan? Dengarkan baik-baik ya. Begini sejarahnya anak-anakku. Setelah kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah dan belum lama tinggal di sana, Wah, mataharinya sudah tinggi. Sudah waktunya sholat belum ya?
Tampaknya sudah. Mari, kita sholat. Mari. Hei kawan, sudah waktunya sholat. Sebentar lagi, lihat mataharinya belum tergelincir. Sementara itu, pada waktu dan tempat yang berbeda. Sudah masuk subuh belum ya? Kelihatannya sudah. Ayo kita sholat. Pada waktu itu, yang mereka tahu hanya berdasarkan kira-kira saja kapan waktu sholat tiba. Karena belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang-orang agar berkumpul di tempat sholat. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membicarakan hal ini. Wah, dengan bagaimana ya? Iya, bagaimana? Ini ya? Aku juga bingung. Iya, aku juga bingung. Saudara-saudara, kita harus bisa memutuskan menggunakan apa sebagai panggilan sholat. Teman-teman sekalian, bagaimana kalau kita gunakan lonceng sebagai tanda waktu sholat? Atau kita bisa gunakan cara lain, yaitu meniup trompet. Tetapi lonceng adalah cara yang digunakan oleh orang Nasrani, sedangkan trompet tanduk digunakan oleh orang Yahudi. Agar tidak sama dengan umat Nasrani dan Yahudi, bagaimana kalau kita menggunakan api besar? Wah, itu sih merepotkan. Begitulah anak-anak, belum ada satu cara pun yang disepakati sampai saat itu. Lalu, bagaimana azan bisa disepakati dengan cara yang pas, Ayah? Begini, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Said bermimpi. Sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad. Demikianlah mimpiku ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya itu mimpi yang benar. Nah, demikianlah asalnya. Sejak saat itu azan dikumandangkan oleh umat Islam sebagai waktu sholat. Lalu, azan itu artinya apa, Ayah? Gantian ya, Kak. Aku kan juga ingin bertanya. Iya, kamu mau tanya apa? Ayah, azan itu artinya apa? Adzan artinya panggilan untuk melakukan sholat. Nah, ayah rasa sudah cukup penjelasan ayah. Sekarang lanjutkan kegiatan kalian, ya? Sholat 5 waktu. Ibu, Dodo berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Do. Iya. Oh iya ya, betul belum? Tidak, Robin tidak bisa. Ayo, Do. Sebentar lagi kan bel masuk sudah berdering. Loh, Do, kenapa kau mengambil batu? Apa salah anjing itu sampai kau lempar batu? Kenapa, Do? Karena dia anjing. Jadi Dodo lempar pakai batu. Bukan hanya anjing itu. Tadi kucing juga Dodo tendang sampai mentok. Dan anak ayam Dodo suruh menarik gerobak mainan. Asik kan? Kamu tidak pernah sholat ya, Do? Dodo sholat. Kalau kamu sholat, kenapa kamu jahat dengan binatang? Memang apa hubungannya sholat dengan binatang? Dodo jadi tidak mengerti. Ayo apa?
Kata ayahku, kalau orang sholat tidak akan pernah bertindak kejam. Hah? Sudah bel sekolah. Ayo. Inna sholata tanha anil fasya iwal mungkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau orang sholat tidak akan berbuat keji. Jadi kalau sering menjahati binatang, pasti sholatnya itu belum benar. Tuh, dengarkan. Makanya aku bilang jangan jahat dengan binatang. Bu Guru, tolong terangkan tentang sholat ya, Bu. Iya, aku juga ingin tahu. Begini, sholat menurut bahasa adalah doa. Sebelum sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu. Kita berniat sholat dan berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat kepada Nabi dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu. Coba sekarang sebutkan apa saja waktu sholat dan jumlah rokaatnya. Salat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Salat asyar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Ya, bagus. Jawaban kalian 100 semua. Dengan sholat, kita akan selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta. Melakukan sholat pada waktunya mengajarkan kita disiplin untuk melakukan hal lain pada waktunya juga. Disiplin waktu bermain, disiplin waktu belajar di rumah, disiplin waktu tidur, disiplin dalam segala hal. Nah, begitulah anak-anak mengerti kan? Apa ada yang tidak mengerti? Ibu guru, kenapa ibu tahu kalau Dodo suka jahat sama binatang? Padahal Dodo kan tidak pernah bilang pada ibu guru. Loh, ibu tidak tahu kalau kamu sering jahat sama binatang. Malah baru tahu darimu sekarang ini. Kalau masih jahat sama binatang, berarti sholatmu belum benar. Baik Bu Guru, Dodo janji tidak akan menyakiti binatang lagi. Isra Mi'raj. Kata si Dodo, besok libur. Oh iya, besok tanggal merah, jadi besok libur. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati daerah sekitarnya agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Ayah, Samil, ayo duduk sini. ayah, ini acara apa? Itu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh, pantas saja besok libur. Peringatan Isra Mi'raj itu apa, Ayah? Isra Mi'raj itu hari besar Islam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada tanggal tersebut, Nabi melakukan Isra Mi'raj. Begitu, Samil. Isra Mi'raj itu apa, Ayah? Wah, Samil kalau dijelaskan harus tuntas ya. Baiklah, ayah akan jelaskan semuanya. Isra Mi'raj terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Terjadi pada malam 27 Rajab 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah.
Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram melalui Tasrib atau disebut kota Madinah setelah Nabi hijrah. Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, dan berakhir di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, naik sampai ke langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat. Pada mulanya, Allah mewajibkan 50 kali sholat bagi umat Islam dalam sehari. Kemudian, setelah Nabi Muhammad berulang kali memohon keringanan waktu sholat bagi umat Islam, Allah pun menguranginya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jauh? Kira-kira antara Jakarta Surabaya. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam 1 malam. Oh, kalau itu tidak aneh, naik saja pesawat terbang dari Jakarta pergi ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Jakarta. Itu hanya menggunakan 4 jam. Samil. Mungkin Isra Mi'raj itu lebih mudah diterima orang zaman sekarang. Karena dalam semalam bisa bolak-balik naik pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi zaman Nabi tidak ada pesawat, ya. Pada zaman itu, orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki dan naik unta. Oh, ayah, Nabi Muhammad kan Isra Mi'rajnya pakai pesawat buruk. Sampai sekarang pesawat itu masih ada. Sambil pernah lihat. Syamil, kamu salah. Buruknya Nabi Muhammad bukan pesawat terbang, tapi makhluk yang Allah ciptakan dengan kecepatannya seperti kilat. Sudah. Sambil kira pesawat buruk. Ayah, Syamil, kata ibu masakannya sekarang sudah siap. Ayo sekarang kita makan. Baiklah, sekarang kita makan dulu ya. Waktu sholat. Nomor 4, Ambil jadi kucing. 1, 2, 3, 4, 5. Syamil, kamu sedang apa di sini? Sudah, kakak pergi saja. Sudah, pergi sana. Justru aku sedang mencarimu. Sebentar lagi waktunya sholat asar. Oh iya, tapi ini baru jam 3:10, Kak. Waktu sholat asar jam 3:04. 5 menit lagi. Aduh, kakak ini mengada-ngada saja. Kan sedang bermain. Mainnya nanti saja, dilanjutkan setelah sholat asar. Ayo cepat, kakak. Ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman Rabbana hamidah. walakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini ayah akan menjelaskan mengenai Nanti dulu ayah, aku punya pertanyaan. Pada zaman Nabi Muhammad kan belum ada jam. Lalu bagaimana mereka bisa menentukan waktu sholat secara tepat? Wah, bagus sekali pertanyaanmu Nadia. Itu gara-gara kakak tadi melihat jamnya kan? Makanya kakak bertanya. Sudah Samil. Kau ini mau mendengarkan penjelasan ayah atau tidak? Iya ayah, aku mau. Baiklah, pada zaman dahulu belum ada jam. Untuk menentukan waktu, mereka melihat keadaan alam sekitarnya. Pada zaman Nabi Muhammad, untuk menentukan waktu sholat, menggunakan matahari dan cahaya malam yang ada di langit. Waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir. Waktu sholat asar
dimulai saat bayangan seseorang lebih panjang sedikit dari tubuhnya. Atau lebih mudahnya, menggunakan sebatang kayu berdiri dan ujung bayangannya ditandai. Lalu, kayu tersebut dibaringkan untuk mengukur panjang bayangannya. Sedangkan untuk sholat maghrib dimulai saat matahari tenggelam. Waktu sholat isya dimulai saat tanda merah sudah hilang di kaki langit barat. Nah, untuk waktu sholat subuh dimulai saat terbit fajar, yaitu cahaya putih di kaki langit timur. Nah, begitulah orang-orang di zaman Rasulullah menentukan waktu sholatnya. Bagaimana Samil? Sudah mengerti belum? Kenapa menanyakannya pada Samil? Kan karena dia yang bertanya. Karena kakak sudah dianggap mengerti oleh ayah, jadi tidak perlu ditanya lagi. Kakak bisa saja. Hai teman-teman, masih main petak umpet ya? Maaf ya lama. Memangnya kamu sembunyi di mana? Kamu makan dulu ya? Tidak, aku tidak makan dulu. Kalau begitu kenapa lama sekali? Kalau itu aku tadi sholat bersama keluargaku. Oh iya, ngomong-ngomong kalian semua sudah sholat asar belum? Sudah waktunya ya? Masa sih? Aku pikir belum masuk waktunya asar. Coba lihat, bayangan kalian sudah lebih panjang dari tinggi badan kalian. Artinya sudah masuk waktu asar. Begitu ya tandanya. Iya benar begitu. Coba kalian lihat, bayangannya lebih panjang kan? Kalau begitu, kami sholat dulu. Main petak umpetnya nanti lagi. Baiklah, akan kutunggu. Mengapa waktu berubah-ubah? Sudah ya, aku pulang duluan. Loh, kenapa pulang? Aku mau sholat dulu, sudah hampir asar. Oh iya ya, aku juga mau sholat dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku duluan ya. Nanti main lagi ya. Aku tunggu. Habis sholat asar ya. Kak, ayo kita pulang. Sebentar lagi kan sudah masuk waktu sholat asar. Masih lama kok. Waktu sholat asar masih setengah jam lagi. Kan biasanya sholat asar jam 3:15. Benar kan? Makanya ya jadwal waktu sholat. Adikmu kuper sekali ya. Jadwal sholat saja tidak tahu. Sadaqallahul azim. Bagaimana Syamil? Sudah selesai mengerjakan PR-nya sayang? Sebentar lagi, Bu. Oh iya, Samil punya pertanyaan. Kenapa waktu sholat selalu berubah-ubah? Wah, Syamil selalu punya pertanyaan bagus. Begini penjelasannya ya. Bumi berputar mengelilingi matahari dengan poros yang miring 23,5 derajat. Pada bulan Juni, bumi bagian utara lebih banyak terkena sinar matahari sehingga siang lebih panjang daripada malam. Pada bulan Maret dan September, panjang siang dan malam sama.
Pada bulan Desember, bumi bagian utara, siang lebih pendek daripada malam. Sebaliknya, bumi bagian selatan, siang lebih panjang. Jadi, pada suatu tempat di bumi, panjang siang dan malam menghalangi perubahan sepanjang tahun. Kadang siang 12,5 jam dan malam 11,5 jam. Kadang siang 11,5 jam, malam 12,5 jam. Di lain tempat, ada yang siang 16 jam, malam 8 jam, atau sebaliknya. Karena waktu sholat ditentukan oleh posisi matahari. Sehingga waktu sholat mengalami pergeseran waktu. Misalkan waktu zuhur, kadang jam 12 kurang. Kadang jam 12 pas atau jam 12 lebih. Sekarang untuk memastikan waktu sholat, setiap saat kamu harus melihat jadwal sholat. Kira-kira begitu penjelasannya. Nah, Syamil, bagaimana? Kamu sudah mengerti belum kenapa waktu sholat berubah-ubah? Insya Allah, Samil mengerti, Bu. Nah, sekarang cepat kau selesaikan PR-mu ya, sayang. Iya, beres, Bu. Tenang saja.